seorang pengusaha itu rasanya sih hampir tidak pernah ada puasnya. Jadi berkarya itu saya kira kita tidak akan pernah mendapatkan kepuasan. Proyek satu Apa kabar Sobat Properti? Bertemu kembali dalam Ray Podcast. Apa kabar Pak Arif Manu? Alhamdulillah kabar baik. Pak Arif ini dari Makassar nih. Banyak proyek propertinya di Makassar dan beliau di Ray di pusat ini sebagai Wakil Ketua Umum bidang apa Pak? Bidang perencanaan dan infrastruktur. Perencanaan dan infrastruktur. Oke. Menariknya beliau proyeknya banyak di daerah dan juga banyak fokusnya di rumah subsidi Pak. Ya Pak ya. Sebenarnya 50-50. Saya sebenarnya bukan pemain subsidi awalnya. Oh gitu. Jadi saya justru pemain komersil sebenarnya. Nah, oke. Bisa ceritakan Pak, Iya. gimana awal karir pertama di industri properti dan hingga saat ini, dan proyek kabarnya sudah di atas 15 Pak ya? Kalau dari sejak saya jadi developer, saya nggak hitung udah berapa proyek ya. Oh sudah. Tapi kalau cerita sejarahnya, saya sebenarnya mimpi jadi pengusaha properti nggak pernah kebayang juga. Wah, ya, Karena tuh, Pak? Ya, karena awalnya saya ini kan alumni arsitek. Jadi backgroundnya nih ya? Ya, background saya arsitek. Jadi zaman kuliah saya dulu itu kerjanya memang hanya perencanaan, pelaksanaan. Nah, tahun 2000 ketemu dengan salah satu sohib, saya lihat proyeknya, saya ikut membantu di situ. Awalnya sebenarnya cuma ikut membantu di situ. Ya baru selesai kuliah, coba-coba aja dulu nih, ikut temen dulu atau gimana tuh Pak mikirnya dulu? Jadi semua kebetulan aja sebenarnya. Ini mengalir seperti nggak pernah kebayang bahwa saya akan masuk di sektor sampai di titik properti sekarang ini ya. Sampai kalau udah dulu 45 kagak kebayang ya. Kalau tahun 2000 itu nggak kebayang. Nggak kebayang. Saya selesai kuliah S1 itu tahun 98. 98. Tapi saya anak arsitek itu udah terbiasa kerja, Pak. Ya, jadi saya semester 3 itu udah berpenghasilan sendiri. Jadi tahun 2000 ketemu, kalau saya kembali ke cerita flashback kembali, ketemu dengan sohib itu teman, saya bantu beliau, saya malah diminta untuk mulai merencanakan satu proyeknya, merencanakan sampai ikut menjadi direktur tekniknya di situ. Awalnya sebenarnya di situ. Dan karena saya memang senang dengan tantangan, dan saya lihat dunia properti itu dengan arsitek itu kan satu kepuasan tersendiri sebenarnya di situ. Jadi awalnya sebenarnya di situ. Karya Pak ya. Ya, jadi kita berkarya, jual, dapat keuntungan. Jadi kita happy di situ. Nah, jadi sejak saat itu. Awalnya kerjanya apa tuh Pak di zaman itu? Zaman itu kan kita konsultan gambar. Konsultan kontraktor, kerja perencanaan, pengawasan, pelaksanaan. Jadi masuk dunia properti nggak jadi soal. Karena itu dunia konstruksi, pembangunan perumahan, unit rumahnya dan infrastrukturnya, ya kita udah terbiasa dengan bidang itu. Cuma memang satu hal yang unik karena memang properti itu luas, bukan hanya konstruksi aja, bukan hanya perencanaan. Di situ semua aspek ada, seni pembebasan lahannya, legalnya itu banyak di situ. Sampai urusan branding. Ya, urusan branding. Tapi kalau saya cerita kembali tadi, jadi begitu kenal masuk di situ. Saya mulai bebasin satu lokasi, satu coupling, buat dua, kan zaman dulu kan coupling itu gede-gede semua dulu. Buat dua coupling, jual, dari situlah, sambil bantu teman sebagai direktur teknik di situ. Jadi awalnya di situ, akhirnya semakin lama jadi dari satu coupling jadi dua. Buat dari 6 coupling jadi 12. Akhirnya dari satu lokasi menjadi beberapa lokasi, dan mulai bebasin lahan besar 1 hektar lebih itu mulai dari tahun 2005. Dari situ udah mulai dari 1 hektar jadi 4 hektar, jadi 10 hektar. Ya alhamdulillah sekarang ada satu proyek kita itu yang lokasinya sampai 40 hektar. Jadi ada beberapa lokasi yang sudah ribuan unit dalam satu klaster yang sampai hari ini udah berjalan. Oke. Nah, proyek pertama di perusahaan sendiri kapan, Pak?
Itu tadi 2005, 2005. saya mulai bebasin lahan. Zaman itu memang industri properti kan orang anggap industri yang padat modal. Ya, padat Karena modal. kita udah habisin duit bebasin lahan, ngurus izin, pematangan lahan, baru masuk ke pembangunan unit rumahnya. Nah, zaman itu kebetulan memang momentumnya tepat pada saat itu, dan pada saat itu saya udah mulai masuk dari tahun 2000 tadi itu. Udah ada bekal nih ya? Udah ada bekal di situ, dan trust itu udah ada. Jadi trust zaman itu kita lah yang mencetuskan untuk pembangunan perumahan dengan metode inden di Makassar pada saat itu. Jadi ngasih sesuatu yang baru. Baru. Jadi tahun 2005 itu sebenarnya kita pemain inden pertama zaman itu. Jadi trust kita yang tinggi, dan kita memang membangun secara kualitas, dan komitmen yang kita bangun dengan stakeholder kita, terutama dengan teman-teman perbankan, itu yang kita jaga. Sehingga zaman itu saya kerja proyek itu, saya bebasin lahannya, saya tidak ambil kredit konstruksi. Karena kita ilmunya udah dapat lah dari 5 tahun bergerak di situ, bisa jualan inden, jadi meminimalkan biaya sehingga selesailah satu proyek itu. Jadi sambil jalan proyek itu memang saya termasuk disiplin lah dalam mengelola keuangan, karena memang keuangan kuncinya itu di situ, Pak, kuncinya juga di situ. Jadi pada saat proyek itu berjalan, seluruh penjualan itu kita investasikan lagi di lokasi baru. Jadi memang dalam rumus saya sebagai pengembang, setiap tahun itu harus buka proyek baru. Jadi dari tahun 2005 setiap tahun kita buka minimal 1. Karena dengan konsep itu ya kita bisa menikmati industri properti. Karena setiap lokasi ada momentumnya. Setiap lokasi ada momentum. Ada momentum penjualannya. Jadi kalau kita punya banyak lokasi, tentu subsidi silangnya makin enak lah. Disitulah seninya sebenarnya. Tapi memang problem terberatnya memang ya bebasin lahan. Bebasin lahan, Pak ya. Itu punya seni tersendiri. Seni tersendiri ya. Dan nggak ada sekolahannya, Pak ya. Nggak ada sekolahannya. Kebetulan kita arsiteknya memang punya seni. Jadi seni mendesain sesuatu, masuk ke seni industri properti, dia mulai bebasin lahan, itu kan sebenarnya juga seni juga. Bagaimana bernegosiasi dengan orang. Kalau kita dapat lokasi yang bagus dengan metode pembayaran yang kita bisa, karena kalian kita bernegosiasi bisa diatur sedemikian rupa, meminimalkan biaya untuk mendapatkan suatu produk yang bagus, itu kata kunci sebenarnya di industri properti. Nah, hingga sekarang udah berapa proyek nih Pak total? Kalau yang berjalan sekarang sampai ini lupa nih tadi saya lupa karena saya kalau zaman dulu setiap tahun itu ada yang saya bebasin, tapi kecil-kecil dulu. Saya pemain kecil-kecil dulu, klaster-klaster yang 27 unit, 50 unit, 45 unit. Ada beberapa lokasi yang kita sudah bangun dan itu hanya mungkin paling lama 2 tahun lah satu proyek. Nah, sekarang kita main skalanya agak besar, ada yang 30 hektar, ada yang 20 hektar, ada yang satu lokasi 4 klaster. Jadi kalau ditanya sudah berapa, saya udah lupa juga berapa proyek yang saya udah bangun kalau dihitung dari semuanya tahun 2000 di Sulawesi Selatan, Pak. Semuanya keluar sedikit, ada yang Sulawesi Barat lah. Ada ya. Tapi di Sulawesi Barat itu hanya 2 lokasi, selebihnya ada di Sulawesi Selatan. Proyek berjalan ada berapa nih? Yang berjalan ini ada 13 proyek. 13 proyek. Dari berapa karyawan sampai berapa nih sekarang Pak jumlah, Pak? Dulu, kalau saya cerita zaman dulu, dari tidak punya karyawan, jadi kan saya di tempat saya itu ada 3 perusahaan. Jadi ada yang sampai hari ini saya berjalan dengan sohib saya itu, dengan yang memberi saya ruang untuk mengetahui bisnis properti itu, sampai hari ini tetap berjalan. Ada perusahaan saya memang yang saya bangun dari awal. Yang dari 2005 ini ya? Yang dari 2005 itu. Karyawan saya sekarang kalau dihitung secara keseluruhan hampir 100 lah. Hampir 100? Iya. Setiap proyek itu kita ada penempatan 5 orang lah. 5 orang ya? Di luar yang di kantor pusat. Ini di luar tukang dan lainnya nih? Iya, di luar. Udah puas Pak dengan sekarang Pak pencapaian saat ini Pak?
Ya, 2005 ya udah hampir 20 tahun nih Pak ya. Iya. Kalau dihitung semuanya sih dari tahun 2000 sebenarnya. Jadi ya, udah alhamdulillah mencapai 24 tahun lah. atau gimana? Kalau kepuasan seorang pengusaha itu rasanya sih hampir tidak pernah ada puasnya. Jadi berkarya itu saya kira kita tidak akan pernah mendapatkan kepuasan. Proyek satu kita dapat kepuasan dengan nilai atau hasil yang kita peroleh, tetapi kita tidak pernah puas dengan apa kita capai situ. Seorang pengusaha memang punya jiwa untuk selalu membangun berkarya dan berkarya terus. Jadi memang ada nilai sebenarnya. Kalau zaman dulu Pak ya, saya ingat dulu persis betul waktu awal-awal dulu dari 3 karyawan yang mulai ngurusin sendiri. Saya pernah ngurusin sendiri proyek Pak. Belum ada kantor tuh kali ya? Udah ada kantor. Karena zaman saya masih kuliah udah dapat duit saya sebenarnya. Saya kuliah udah kerja proyek zaman itu. Dan itu jadi modal tuh Pak ya, zaman kuliah jadi, udah. Begitu saya masuk di properti 2005, semua saya tinggalin. Jadi saya fokus memang di tahun 2005 di industri properti. Jadi ada yang nilai yang saya anggap perlu saya cerita karena zaman awal-awal saya membangun industri bisnis saya di properti itu orientasi selalu di profit. Jadi ada kepuasan ketika kita mendapatkan suatu keuntungan setiap proyek, sekian keuntungan kita investasikan buat proyek 1-2 lagi. Tetapi ada momentum, ada nilai yang saya anggap itu berbeda. Jadi zaman hari ini saya sudah bukan lihat lagi proyek saya ini sekian nilai profitnya. Itu jelas kita sebagai pengusaha pasti setiap akhir tahun kita lihat kita punya laba rugi, profit kita lihat. Tapi saya melihat ada kebahagiaan tersendiri ketika saya melihat begitu banyak. Tadinya cuma 3 orang, sekarang udah hampir 100 orang karyawan saya. Yang tadinya saya rekrut mereka itu belum kawin, sekarang udah ada yang ada anak, udah ada yang punya yang kawinkan anaknya ya. Ya ada nilai tersendiri di situ, ada kebahagiaan tersendiri. Ternyata nilai itu yang saya anggap sulit diukur dengan uang. Karena kalau profit kita pengusaha itu tidak pernah puas dengan relatif. Jadi kita kadang-kadang orang lain melihat kita mungkin ini Pak, saya masih dianggap Pak Ketua di juga ketua RE di sana. Saya selalu dianggap tahun berapa dulu Pak Ketua RE? Saya di Sulsel 2013 sampai kalau saya 2013 sampai 2017. Jadi sampai hari ini masih yang unik itu di RE itu uniknya Bang. Iya. Jadi sampai hari ini masih dipanggil Pak Ketua, orang pada umumnya ngomong, enak nih Pak Ketua udah punya proyek sekian banyak dan mereka lupa proses-prosesnya Pak ya. Jadi saya bilang kalau proses itu semua udah saya lewatin. Iya. Zaman-zaman sulit properti itu kan butuh modal, apalagi hari ini butuh padat modal sebenarnya hari ini karena seperti cerita rumah subsidi, rumah jadi baru bisa KPR. Berarti kan mulai bebasin lahan. Bangun itu butuh waktu, materi besar. Pak ya. Di sektor komersil, kalau dulu saya punya lahan, masih sawah pun saya udah jual, udah bisa KPR situ. Hari ini udah bisnis itu selalu berubah. Dinamis Pak. Dinamis. Jadi hari ini kalau konsep seperti itu kita lakukan, itu tidak akan sulit terjual. Dan itu mungkin challenge-nya untuk Bapak akhirnya terus terus berkarya terus bersemangat. Jadi memang bergerak di industri manapun memang kita harus selalu inovasi lah. Inovasi ya. Jadi hari ini saya itu tidak pernah khawatir dengan kompetitor. Nah, karena kompetitor itu kan teman-teman juga kan. Iya. Jadi profesi yang sama di bidang yang sama. Di bidang yang sama. Jadi saya selalu canangkan kepada teman-teman saya, anggota saya di kantor bahwa kita harus membuat produk yang berbeda dibanding teman-teman yang lain. Jadi kita jangan khawatir, karena menurut saya industri properti, kalau kita buat takut dengan kompetitor kita, justru itu keliru. Karena kompetitor kita inilah justru kita bisa membangun kawasan itu. Iya, berkembang bersama ya. Akhirnya daerah itu jadi ramai. Jadi sebenarnya banyak sih kalau kita cerita properti, banyak seni dan banyak strategi yang kita bisa bangun di situ. Bagaimana mendevelop suatu proyek jangka panjang. Kita harus punya proyek ada jangka pendek, ada jangka panjang. Karena keuntungannya sebenarnya kalau kita bikin proyek
jangka panjang itu jauh lebih menguntungkan. Tapi untuk sampai ke jangka panjang ini memang butuh pengaturan cash flow yang bagus. Karena bayangin aja kalau saya ada project, saya bebasin lahannya harga 80.000. Sekarang harga lahan di situ 2.500.000. Saya masih ada punya stok lahan di situ. Disinilah nilai yang mendevelop project yang jangka panjang. Tapi memang ilmu itu kita asah terus dan kita asah terus. Bagaimana membuat project itu bisa jadi jangka panjang? Ada project yang kita atur secepat mungkin untuk cash flow kita bisa peroleh dengan baik. Nah, Pak, yang menarik tadi Bapak sebut kompetitor. Ini kan ada ya, tapi kan kawasan tersebut jadi berkembang, jadi ramai juga. Tapi yang membedakan proyek Bapak dibanding dengan sekitar atau yang lainnya apa nih, Pak? Jadi yang membedakan tentu kualitas kita. Jadi satu memang kalau di antara kita ada beberapa lokasi, ya kita harus lihat apa sih yang pembeda dibanding lokasi teman-teman kita yang ada di situ. Baik itu dari sisi kualitas bangunannya, kualitas lingkungannya, maupun kita main di pricing. Kualitas lingkungan itu infrastruktur. Iya, iya. Pricing. Karena menurut saya industri properti kalau kita bisa menciptakan suatu produk yang kualitasnya bagus, lingkungannya bagus, pricingnya kita bisa atur, tapi tidak mengurangi profit kita, disinilah nilai lebihnya kita sebagai pengembang. Ya. Arti tetap berkompetisi ya, jadi nggak hanya ngedepanin harga lebih murah, tapi juga produk juga dong, iya. Jaga dong. Karena user kita dengan kompetisi yang gampang banyak, banget konsumen, Pak. Iya. Sekarang lihat pilihan si A, iya pilihan si B. begitu banyak kan. Iya. Jadi kompetisi itu harusnya melahirkan orang-orang yang handal di situ. Yang handal itu kalau punya inovasi. Jadi seperti hari ini saya ada project, gimana caranya harga saya bisa tekan, tapi kualitasnya tidak mengurangi kualitas dan bangunannya kita angkat. Dalam artian luas bangunannya, kebutuhan ruangnya, tadinya harusnya kita bangun tipe 60 di situ dengan satu lantai, kita inovasi buat 2 lantai di situ, harganya kita angkat sedikit, kebutuhan masyarakat itu bisa terpenuhi, pricingnya juga bisa terpenuhi, akhirnya penjualan itu bisa kita tingkatkan. Jadi setiap saat memang kita harus review kita punya produk. Review setiap produk. Ya. Nah, produk Bapak seperti apa sih, Pak? Pembedanya, Pak? Kayaknya dengan background arsitek ini kayaknya jadi kekuatan proyek-proyek Bapak nih. Jadi saya cerita sedikit, saya punya project. Tadinya kita setting, ini komersil ya. Kita setting tipe 40, 50, 60. Saya mulai waktu itu jual tipe 40, tadinya kan kita pemain inden. Kita begitu yakin dengan konsep kita inden, ternyata penjualan sangat kecil. Berikutnya, saya pastikan setiap bulan saya review. Ini kayaknya ada yang salah. Sekarang enggak, iklim industri properti ini kayaknya ada berubah nih. Pasar terutama ya. Nah, pasar ini berubah. Ternyata kita perhatikan, ternyata kita makin banyak, masyarakat itu makin banyak pilihan. Jadi, kita pelajari itu, akhirnya kita mulai rubah. Kita bangun lingkungannya, terus kita bangun, udah bukan lagi bangun seperti inden, kita bangun satu blok, 70 unit, satu deretnya. Enggak, langsung 70 unit kita langsung bangun 70 unit. Kebetulan cash flow kita karena ada beberapa project jadi bisa cash flow kita apa itu ya? Bisa ngatur itu, bangun 70 unit, kita jual, kita buat ada perbedaan dari sisi inovasi dari sisi fasadenya lah. Kita bisa tanpa dengan biaya sebesar itu, tetapi kita buat berbeda dibanding perumahan-perumahan sekitarnya. Akhirnya 70 unit itu terjual dalam tempo 2 bulan. Jadi itu salah satu contoh. Yang berikutnya, yang tadinya kita sudah plot ini tipe 60, harga kita sudah ngatur, tapi saya melihat ada ruang
yang kita lihat bahwa masyarakat kita ini, kita punya kan database end user kita tanya-tanya end user kita, sebenarnya mereka sih seperti apa sih kebutuhannya. Kita pelajari itu dan kita mulai buat desain yang sebenarnya secara konstruksi hanya ngangkat sedikit biayanya, tetapi mendapatkan ruang dan bangunan yang seperti 2 lantai. Kita desain seperti itu, saya jual harga di atas. Tapi dari kenaikan ruangan ini, kenaikan volume ruangan, ternyata kita masih bisa dapat keuntungan di situ. Yang tadinya harus bikin tipe 60, kita rubah jadi tipe 78. Tadinya kita jual hanya 5,5, kita bisa jual 6,5. Ternyata ini juga bisa dapatkan keuntungan, tetapi kompetitor kita di situ, itu jualnya dengan bangunan 2 lantai dengan ruangan 3 kamar tidur seperti itu, rata-rata jualnya sudah 800-an, 8,5, karena memang biaya konstruksinya pasti mereka harus ikut di situ. Jadi inovasi itu yang kita buat, kita jual, berapa kita bangun itu habis. Terus ada satu klaster saya, karena kekuatan desain kita, ada klaster kita memang di jalur utama itu kita bebas free design di situ. Jadi tidak ada yang sama rumah di situ. Jadi ada nilai yang kita berikan ke konsumen ya. Ada yang nilai yang kita riset bahwa ternyata konsumen itu bangga dengan rumah, kita ingin dia bangga terhadap rumah yang dia bangun. Setuju, Pak. Apalagi rumah pertamanya, Pak. Mau rumah pertama, rumah kedua, kalau dia kalau berbeda antara rumah dia dengan rumah yang di sebelahnya, mereka rata-rata kebanggaan ego setiap end user itu berbeda. Dan itu ada yang kita manfaatkan di situ. Dalam artian positif ya. Positif ya. Jadi itu yang sampai hari ini juga kita tetap ada bangun. Terus lakukan. Dan ini Bapak lakukan di proyek rumah subsidi juga, Pak? Kalau subsidi nggak bisa kita buat seperti itu, karena subsidi itu udah diatur, udah diatur dengan harga, udah diatur dengan luas bangunan. Nah, yang menariknya di rumah subsidi Bapak memberikan lebih nggak ke konsumennya, Pak? Mungkin ya dengan ada fasilitas ini, sarana ibadah atau tempat bermain, memberikan itu, Pak? Oh iya, itu harus. Jadi memang saya baru habis rapat tahunan kemarin. Jadi tahun ini kita pencanangan bahwa kita bukan hanya bangun kualitas bangunannya, tetapi lingkungan yang kita harus bangun. Jadi tahun ini saya bilang saya lebih bersemangat lagi karena dari sisi cost saya bisa hitung nih. Saya memang backgroundnya dari situ. Jadi membangun perumahan subsidi itu dengan kualitas bangunan dan kualitas lingkungan yang kompetisi itu harus kita buat seperti itu. Jadi kalau kita sama dengan kompetitor kita, ya masyarakat pasti yang mana yang kasih gimmick-gimmick lebih ke situ. Ujungnya kan manjain konsumen, Pak ya. Jadi sebenarnya kalau saya melihat sektor perumahan, end user itu gimana caranya? Kalau masuk ke kompleks perumahan, dia sudah senang di situ. Belum masuk ke rumahnya nih. Baru masuk ke dalam gerbang lingkungan perumahan, dia kalau udah nyaman di situ dengan lokasi perumahan dan lingkungan perumahannya. Lokasi udah bagus, strategis gitu. Lingkungannya juga bagus. Dia pasti kemungkinan untuk mengambil rumah di situ pasti akan tinggi. Belum lagi kalau kita buat rumahnya kualitasnya bagus. Rumah ini bukan hanya bangunannya semata, lingkungan perumahannya juga kita harus mulai carportnya, taman depan rumahnya. Kalau kita buat seperti itu juga, ini punya nilai lebih dan walaupun itu rumah subsidi, rumah subsidi dan saya kira kompetisinya sekarang itu harus berlomba-lomba ke situ. Karena saya lihat sekarang jumlah pengembang subsidi ini sangat banyak. Sangat banyak ya. Jadi karena begitu banyaknya pengembang berarti kita harus kompetisinya sudah harus berbeda. Kalau zaman dulu, saya ingat waktu awal membangun, kita bangun dimanapun, karena kurang yang masuk di sektor itu, MBR beli. Tetapi hari ini karena begitu banyaknya pilihan, pasti masyarakat itu MBR kita akan memilih yang mana lokasi terdekat, yang mana yang punya perumahan lingkungannya bagus, yang mana kualitas rumahnya bagus. Ini 3 yang menjadi kata kunci. Dan itu yang selalu Bapak kedepankan ya? Iya. Hari ini kita gaungkan terus ke teman-teman di project supaya membuat project seperti itu. Nah, kabar di project Bapak ada yang jadi masterpiece atau prototype
untuk rumah subsidi atau apa sih, Pak? Ya, jadi bukan sebenarnya proyek saya menjadi prototipe. Saya harus fair melihat sebagai arsitek. Saya mengambil semua dari brosur teman-teman semua dan rapat-rapat dengan teman-teman se-Indonesia. Saya minta semua desain-desainnya. Anggota REI ya? Ya, anggota REI. Karena membuat prototipe itu ya tidak bisa proyek saya. Kita harus mengambil yang mana yang umum, yang umum dan banyak dikerjakan oleh teman-teman pengembang. Inilah yang kita jadikan prototipe. Karena kalau proyek saya sendiri, belum tentu teman-teman saya yang lain senang dengan proyek itu, dengan desain seperti itu. Karena tiap daerah karakternya juga berbeda, Pak. Berbeda. Jadi karena saya harus berdiri sebagai seorang arsitek, ya harus memilih. Arsitek itu kan harus mendesain sesuatu yang bisa berlaku secara universal. Itulah yang namanya prototype. Walaupun nanti dengan melihat tren yang ada di perumahan subsidi ini udah begitu banyak ragam model fasade, walaupun dananya bisa sama tapi ragamnya macam-macam, kita coba buat prototipe ini untuk dijadikan sebagai acuan di dalam pengurusan perizinan. Itu imbasnya apa nanti, Pak? Jadi tujuan utamanya sebenarnya mempermudah perizinan. Karena kalau ini prototipe ini sudah disetujui oleh Kementerian PUPR, teman-teman untuk mengurus perizinan PBG itu tidak perlu lagi melalui rapat forum. Jadi di SIMBG itu sistem perizinan itu tinggal diambil prototipenya masuk, detik itu juga bisa keluar retribusi IMB-nya, dibayar langsung terbit. Nah, kalau yang ada sekarang ini sendiri-sendiri. Jadi setiap pengembang harus punya tenaga ahli bersertifikasi, tenaga arsitek bersertifikasi, didesain, diajukan, dirapatkan di forum, dinilai oleh tim penilai ahli. Kalau disetujui, baru bisa dibayar retribusi PBG-nya. Tetapi kalau dengan prototipe ini, itu tidak perlu mekanisme seperti itu. Tinggal template aja. Tinggal ngambil aja. Akan terbit dengan otomatis. Targetnya seperti itu. Jadi komitmen kita dengan PUPR seperti itu. Ini bagian tugas Bapak di REI, di pengurusan ya. Bagian tugas dan tanggung jawab saya itu. Tapi kan karakter teman-teman di daerah kan berbeda-beda, Pak. Yang di Sumatera, bahwa di Indonesia Timur. Nah, ini ada masukan apa yang menarik dari teman-teman di luar? Jadi kearifan lokal tetap harus kita ambil. Jadi sekarang ini kita masukkan yang ada dulu untuk disetujui prototipenya, sambil beberapa daerah yang kearifan lokalnya seperti daerah Jambi, Kepri, itu nggak ada batu gunung, batu kali yang katanya sih gimana mau ada batu gunung, batu kali, gunungnya aja nggak ada, kalinya aja nggak ada. Nah, jadi otomatis kan kearifan lokalnya pasti berbeda, strukturnya pasti berbeda. Seperti di daerah Kalimantan itu daerah lahan gambut, otomatis konstruksinya pasti berbeda. Jadi dua daerah ini kita minta desainnya dan tentu sebagai suatu desain tentu harus ada pertanggungjawaban secara strukturnya, ada yang bertanggung jawab secara keahlian arsitekturnya, desainnya ada. Jadi ini yang kita lagi matangkan. Yang ada ini yang berlaku umum lah. Yang sementara kita besok insya Allah kita udah masukkan ke PUPR. Nah, Pak, bermain di rumah subsidi ada kesenangan tersendiri atau gimana nih, Pak? Iya. Jadi kalau cerita kesenangan pasti saya senang sebenarnya. Jadi awalnya sebenarnya rumah subsidi ini saya nggak pernah tertarik dulu. Oh, dulu malah komersil? Iya, saya pemain komersil awalnya. Jadi karena saya jadi ketua waktu itu, diminta lah oleh waktu itu Pak Gubernur, ya jangan cuma cari keuntungan lah. Tanggung jawab moral ya. Rumah subsidi ini Resulso ya. Waktu itu bangunlah rumah subsidi. Akhirnya saya coba bangun satu lokasi, saya coba bangun di situ. Saya buat komitmen waktu itu 10.000 unit se-Sulawesi Selatan waktu itu. Jadi sebagai orang yang membuat komitmen, ya saya harus kasih contoh. Jadi saya buatlah. Ternyata asik juga sih sebenarnya. Karena kebetulan memang background saya orang konstruksi. Jadi no problem. Jadi begitu saya bangun satu lokasi ternyata asik juga nih. Karena memang perputarannya, kebutuhan rumahnya, demand-nya memang ada di rumah subsidi. Backlog kita terbesar itu adanya di rumah subsidi. Jadi karena kebutuhannya besar,
kita juga bisa ikuti irama konstruksinya, karena saya memang orang konstruksi, jadi akhirnya dari satu proyek bikin lagi satu proyek, bikin lagi satu proyek. Akhirnya sekarang jadi justru senang bangun rumah subsidi, walaupun komersil tetap saya kembangin. Nah ini udah 13 proyek Pak, Ya, di lokasi berbeda dong. berbeda ya. Gimana komandonya nih Pak? Udah main remote aja atau Oh gimana ya, nih? Alhamdulillah saya sebenarnya udah 8 tahun, jadi saya udah pakai sistem aplikasi ada di handphone saya. Bikin Iya, sendiri? saya buat sendiri. Wah, Jadi ini harus dicontoh nih. jadi saya kerja itu kalau semua kita kerjakan masih manual, pasti pusing kita gede, Pak. Setuju Pak ya. Saya sekarang hari ini mau kemana aja, no problem. Semua saya by system. Jadi di sistem saya itu yang namanya pemasaran, uang masuk itu udah ada di set plan-nya. Pemesanan itu akan berubah sendiri warnanya di set plan itu. Jadi saya klik itu, oh ada uang masuk di sini. Ada uang masuk di sini. Konstruksi pun juga seperti itu. Oh ini udah progres. Ada progres. Udah tutup Konstruksi atap juga, nih gitu. Ya, kelihatan di situ berapa duitnya yang sudah keluar. Jadi saya kontrol saya itu adanya di sistem. Di sistem. Jadi saya kasih contoh lebih konkret lagi lah di sisi pembangunan. Jadi setiap unit rumah, seperti taruhlah contoh konkret semen. Penggunaan semen misalnya tipe 36, 90 sak. Atau taruhlah contoh konkretnya 100 sak semen. Setiap unit ini harus ngambil dari sistem, baru bisa order, mau cash atau mau utang. Jadi saya tidak bakal minus dari sisi budget. Jadi saya sudah sistem budgeting sebenarnya. Jadi day to day Pak ya. Day to day. Kepantau Bapak. Duit Jadi, masuk, duit keluar, progres pembangunan. Progres ada. Jadi saya bisa kemana aja dengan aplikasi itu. Saya udah bangun itu udah dari 8 tahun yang lalu. Orang sekarang dulu rame-rame si Petruk apa segala macam. Itu kan punya pemerintah tuh kan. Iya, Ini Bapak pribadi. saya perusahaan udah Bapak ya. Sebelum mereka buat, saya udah buat. Karena satu project yang misalnya taruhlah 1000 unit di situ, kalau kita tidak by system, kontrol satu project aja itu luar biasa loh. Iya. Butuh orang berapa banyak untuk orang kerjakan di situ. Tetapi dengan sistem kita, satu proyek saya itu hanya 5 orang yang saya butuh. Dan dijamin tidak bakal lebih anggaran. Karena untuk mereka mengerjakan satu pekerjaan, harus narik dari sistem. Mau utang, mau cash, kalau udah nggak ada dananya di sini, mereka harus tanggung jawab. Dan itu udah terprotek dari sisi progres. Dan ini Pak Arif lagi di Jakarta udah mantau juga hari ini. Oh, iya? Ada closing berapa gitu ya? Iya, kelihatan. Kelihatan ya. Jadi itu akan berubah sendiri warnanya. Penjualan unit itu dari tanda jadi, misalnya tanda jadinya hijau muda, KPR, cash apa segala macam. Ini semua proyek Bapak? Semua proyek. Walaupun itu rumah subsidi? Iya, semua. Kita udah buatkan setiap proyek ada master plan-nya. Dia akan berubah dengan sendirinya. Jadi kalau dari tanda jadi KPR, kalau dia udah lebih dari sekian hari dia belum KPR, ya orang akunting saya. Jadi saya punya akunting sebenarnya saya fungsikan sudah bukan lagi akunting yang hanya menjurnal segala macam sistem keuangan, tetapi dia sudah berfungsi sebagai auditor. Oh, iya. Karena semua tinggal nggak perlu lagi dia mencatat. Jadi orang marketing input, mereka tinggal lihat benar tidak ini. Jadi bukan lagi sistem jurnal dia. Dia tinggal lihat jurnalnya dia, oh udah diinput. Sesuaikan dengan laporan Punya dia, rekening ya? bank, sesuaikan dengan di sistem, tinggal divalidasi aja. Sinkronin Pak. Sinkronin. Jadi kalau nggak seperti itu, pasti kita sulit. Dan hari ini udah ini banyak dipakai oleh teman-teman lain Pak? saya lihat masih belum banyak. Masih belum Tapi banyak. kalau pengembang Dan Bapak siap ilmunya dibagi? siap teman-teman? lah, karena Ini kalau apa namanya kita berbagi itu, saya kira orang sukses kita juga ikut bahagia lah. Iya. Dan yang dibagi kebaikan Pak ya? Iyalah. Oke. Nah udah ada titik kepuasan Pak sampai sekarang ini Pak? Tadi yang saya bilang kepuasan itu seorang pengusaha itu tidak pernah ada kepuasan, Mbak. Belum ya? Terus ya? Kita puas terhadap satu proyek, bersyukur terhadap satu proyek, tetapi begitu kita melihat orang-orang yang hidup di sekeliling kita, itu hilang itu jadi kepuasan. Kita harus berkarya dan berkarya terus. Karena semakin, tadi saya katakan bahwa
kebahagiaan saya hari ini itu banyak orang yang saya hidupi. Iya. Jadi ada nilai lah yang kalau dulu saya orientasi profit, hari ini saya begitu bahagia melihat orang-orang saya yang Dan hidup juga dengan saya. proyek Bapak dihuni oleh Iya. masyarakat gitu ya. Terus saya lihat juga Bapak tadi ya, walaupun rumah subsidi ya juga membangun fasilitas. Iya. Jadi nggak hanya membangun rumah, tapi membangun kehidupan Iya. Pak ya. Jadi kita punya setiap proyek pasti kita bangun sarana ibadah. Saya pasti bangun masjid di situ. Jadi semua saya pakai nama Asmaul Husna lah. Ya mudah-mudahan Proyek sampai dari ya, jadi kalau saya nama bisa semua di angka Asmaul Husna. 99 tuh apa Ya, ya? jadi kalau sudah tidak ada Asmaul Husna berarti sudah 99 proyek itu. Tapi itu pun sebenarnya saya udah terlambat. Jadi udah proyek baru berapa tahun saya canangkan itu. Iya. Jadi setiap proyek itu sudah pakai nama Asmaul Husna. Terus kita mulai bangun sosialnya, termasuk kita bangun pesantren tamfiz yang gratis. Jadi itu tadi bahwa kebahagiaan itu kalau bukan hanya apa yang kita peroleh dari sisi materi, tapi melihat orang yang ikut bahagia bergabung dengan kita itu satu kebahagiaan tersendiri lah. Nah Pak, terakhir Pak, ada pesan nggak atau spirit apa buat teman-teman di daerah terus khususnya mereka pengembang pemula atau para pengusaha baru nih milenial yang ingin industri properti Pak? Ya, jadi kalau khusus pengusaha baru atau milenial memang saya kira harus berguru. Belajar. Punya mentor ya? Ya, harus belajar sama senior atau yang ahli di bidang itulah. Karena industri ini kan dinamis, berubah terus. Perilaku industri ini ada perubahan setiap saat, setiap zaman ada perubahannya dan kita harus ikuti ramah itu. Dan kita juga harus berubah, Pak. Yang kedua, memang kita harus belajar dan belajar terus, belajar Pak. dan belajar terus. Yang ketiga, memang manfaatkan teknologi. Hari ini kalau kita tidak memanfaatkan teknologi, kita akan sibuk dengan urusan-urusan yang harusnya tidak penting lagi itu. Jadi upgrade ilmu kita dan teknologi itu menjadi kata kunci hari ini. Yang keempat, memang properti itu saya anggap bahwa kalau Anda punya satu lokasi, ya masih tergantung terhadap satu lokasi. Jadi pengusaha properti, mau nikmati pengusaha properti, minimal menciptakan 3 proyek. Kalau sudah ada 3, itu cash flow-nya udah bisa enak. Udah bisa enak ngaturnya lah. Jalannya ya. Jadi subsidi silangnya masih udah enak lah. Kalau masih 1, masih 2, pasti kesulitan itu ada ya. Ada. Jadi makanya saya sarankan teman-teman semangat untuk bangun minimal 3 proyek, tetapi harus terukur. Karena kalau ambisi yang tidak terukur, bisa kebablasan cash flow-nya. Jadi itu yang penting buat teman-teman semua. Dan yang paling terakhir, yang harus dibangun di industri properti, yang namanya trust. Kepercayaan, komitmen kita dengan stakeholder, khususnya terhadap perbankan. Karena pihak ketiga nih dari sisi pembiayaannya. Terutama dari sisi pembiayaan, karena masih 80% ya masyarakat kita ya. Masyarakat itu mengambil fasilitas KPR. Jadi kalau kita tidak membangun trust, kita hanya sifatnya membangun menjual, termasuk tidak ada membangun chemistry dengan atau membangun kerjasama yang bagus dengan perbankan, ya cukup hanya sampai di situ. Tetapi kalau kita membangun sistem dengan perbankan, membangun trust, kita akan mendapatkan perlakuan-perlakuan khusus lah. Dan itu Anda akan menikmati ketika membangun trust itu. Oke, siap. Oke, thank you Pak Arif. Ya. Banyak insight baru juga Pak. Sehat selalu Pak. Alhamdulillah, terima kasih banyak.